Nabi Isa alaihissalam hebat, tapi jangan lupa Nabi SAW juga punya mukjizat. Ini banyak tidak diketahui oleh kaum muslimin. Kemudian teman-teman sekalian, kita pindah kepada kuasa Nabi SAW terhadap air. Tinggal beberapa poin ya. Ini teman-teman sekalian pernah terjadi dalam hadis Bukhari di Hudaybiyah. Hudaybiyah, sebuah wilayah sekitar 80 km dari Mekah. Kalau teman-teman sekarang lagi umrah atau haji, bisa minta kepada travelnya, tolong mampirin kami di wilayah Hudaybiyah. Hudaybiyah itu kebanyakan padang pasir teman-teman, dan di situ banyak peternakan unta. Jadi ke Hudaybiyah itu biasanya orang untuk beli susu unta, dan untuk melihat daging unta di situ ya. Kadang-kadang orang membeli dagingnya kalau mereka habis membeli dan seterusnya. Ringkas cerita seperti itulah. Hudaybiyah ini tepat di perbatasan wilayah haram. Jadi kalau masuk Hudaybiyah berarti keluar dari wilayah haram. Nabi SAW pernah mau umroh pada saat itu 1.400 orang ditahan oleh Quraisy, nggak bisa, gitu kan? Maka terjadilah kesepakatan Hudaybiyah. Ringkas cerita, waktu itu mereka kehabisan air, 1.400 orang kehabisan air. Kata Jabir radhiyallahu anhu, kami membawakan seember air untuk Nabi SAW untuk wudu. Nabi sudah mau pulang ke Madinah, kehabisan air, sudah nggak ada air, tapi Nabi nggak tahu. Dibawalah air untuk wudu, lalu semua sahabat 1.399 berkumpul. Nabi SAW tanya, kenapa kalian kumpul di sini? Kata mereka, kata Jabir radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, kami kehabisan air, nggak ada air. Jangankan untuk wudu, untuk minum nggak ada, habis. Di sekitar sini nggak ada air. Air terakhir tinggal di ember Anda ini. Anda selesai pakai, kami akan berebut. Maka kata Jabir radhiyallahu anhu, ini saksi bahasan teman-teman, mukjizat yang luar biasa. Maka kata dia, kami menyaksikan baginda Nabi SAW meletakkan telapak tangannya ke dalam ember dan tangannya mengeluarkan air ya non-stop sampai kami semuanya minum, sampai dahaga kami hilang, semua kendi-kendi air kami dipenuhi dan air masih mengalir dari jari telunjuk Nabi SAW. Ini yang saya bilang tadi teman-teman, kalau Nabi Nuh AS berdoa kepada Allah turun hujan dari langit dan keluar air dari bumi, Nabi SAW keluarkan dari telapak tangannya air. Mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kuasa yang luar biasa. Dan kata Jabir, jumlah kami waktu itu 1.400 orang dan semuanya berhasil minum dan juga memenuhi kendi-kendi airnya. Teman-teman sekalian, kisah mukjizat yang saya bahasakan mungkin terakhir ya, yang kita sebutkan insya Allah pada malam ini adalah kuasa Nabi SAW terhadap makanan. Ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kisah Jabir radhiyallahu anhu di perang Ahzab atau perang Khandaq, Parit, ya. Waktu Nabi SAW mendengarkan Quraisy keluar dengan 10.000 orang, seluruh suku-suku Arab yang kafir, berikut dengan Yahudi, Kainuqa dan Nadhir dari Khaybar, semuanya ikut untuk memerangi Nabi SAW dan ingin membagi-bagi Madinah dengan 10.000 penunggang kuda. Ini penunggang kuda ini sama dengan tank sekarang ya. Memang betul-betul habis Madinah pada saat mereka masuk kalau secara hitung-hitungan militer pada saat itu. Nabi SAW musyawarah dengan para sahabat. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia ini dulu perdana menterinya Persia. Dan dia juga kepala keamanan militer, gitu kan? Maka dia mengatakannya, Rasulullah, kami di Persia, kalau kami sedang terdesak, maka kami buat parit di sekitar pintu masuk kami, maka musuh nggak bisa masuk. Kalau ada yang masuk, kami serang. Maka Nabi SAW suruh sahabat semuanya buat parit. Ini kalau teman-teman lihat di YouTube sudah ada ceramah sirah tentang perang Khaybar. Panjang lebar saya jelaskan. Ringkas cerita, digalilah parit dalam beberapa riwayat ada yang mengatakan yang 7 meter dalamnya, lebarnya 15 meter, yang sulit sekali untuk diloncati oleh kuda. Setiap kali 10 kali 10 meter Nabi SAW taruh 10 orang sahabat dan tidak boleh pulang ke rumah kecuali betul-betul mereka sudah minta izin dengan Nabi SAW. Satu waktu teman-teman mereka lagi menggali dan dalam kondisi lapar, musuh sudah dekat dengan Madinah, harus menyelesaikan pekerjaan. Ada 2 orang sahabat datang kepada Nabi SAW lalu berkata, ya Rasulullah, kami kelaparan, gak ada makanan. Lalu mereka ngangkat bajunya. Ternyata di perutnya sahabat ini ada 2 buah batu yang diikat. Jadi untuk menghilangkan lapar, batu diikat, lalu diikat dengan keras di perut sehingga ususnya jadi kecil, gitu kan? Sehingga laparnya berkurang. Nabi SAW waktu lihat 2 sahabat ini tidak jawab bapak-bapak. Beliau cuma angkat bajunya dan ternyata di perut Nabi ada 3 batu. Ini jawabannya, saya lebih lapar dari kalian, gitu kan? Maka sahabat yang 2 terdiam. Jabir radhiyallahu anhu lihat pada saat itu. Dia mengatakan, demi Allah, Rasulullah SAW telah tertimpa sesuatu yang sudah luar biasa ini. Sampai lapar ikat batu di perutnya, gak ada yang tahu. Untung ada sahabat yang bertanya gitu.
Lalu kata Jabir, ya Rasulullah, izinkan saya pulang ke rumah saya. Kata Nabi SAW, baiklah, pulang. Dia pulang. Dia bilang kepada istrinya, ya, hai istriku, punya makanan nggak? Kata istrinya, kenapa? Dia bilang, saya telah melihat sesuatu yang memilukan dari Nabi SAW. Kata istrinya, apa itu? Rasulullah SAW ikat perutnya dengan 3 batu. Masa kita bisa membiarkan itu? Ini lapar, ada makanan. Kata istrinya, persiapan makanan kita adalah 1 sak gandum, ada 1 sak gandum, beberapa kilo gandum, dan ada 1 anak kambing kecil milik kamu di sebelah rumah. Kalau kau mau, potong kambing itu, saya buatkan kari, kemudian nanti gandum ini kita buatin roti. Lalu undang Rasulullah SAW makan ke sini. Kata Jabir, pikiran yang bagus. Disembelilah, dibuatlah masakan tersebut. Begitu selesai, sudah siap makanan, kata istrinya, Jabir, ingat, jangan permalukan saya di depan Nabi SAW. Undang Nabi SAW dengan 4 atau maksimal 5 orang sahabatnya. Makanan gak cukup. Ini pas hanya untuk 10 orang paling maksimal. Mereka 5, saya juga sama kamu sama anak-anak harus makan. Kata Jabir, tentu saja. Pulanglah Jabir ke Khandak tadi. Lalu dia bilang, ya Rasulullah, dibisik-bisik Nabi, ladayya tu'ayyim. Ya. Dalam bahasa Arab, makanan bahasa Arabnya ta'am. Ya. Tapi kalau makanan sedikit, dikasih tasghir dan dikasih kecil. Tu'ayyim. Artinya saya punya makan sedikit. Makanan. Kata Nabi SAW, datanglah anda ya Rasulullah ke rumah saya dengan 4 maksimal 5 orang teman-teman anda. Maka Nabi SAW bilang, apa yang kau siapkan hai Jabir? 1 kambing kecil dengan 1 sak gandum. Kata Nabi SAW, banyak dan berkah. Tiba-tiba teman-teman, Nabi SAW naik di atas batu tinggi, teriak dengan suara keras, wahai muhajirin dan ansar, kalian semua diundang oleh Jabir. Riwayatnya begitu. Lalu Jabir mengatakan, ya Rasulullah, muhajirin dan ansar. Kata Nabi SAW, iya, pulanglah dan jangan sentuh makanan itu. Coba teman-teman kalau antum di posisi Jabir nih. 1.500, 400 orang waktu itu di Khandak. Semuanya lapar. Dan pada saat itu disebutkan dalam riwayat Bukhari, 3 hari belum makan. Tidak ada makanan. Maka Jabir pontang-panting lari ke rumahnya. Teriak depan rumah, wahai istriku, kita sudah dipermalukan. Gitu. Begitu riwayatnya. Lalu kata istrinya, kenapa? Rasulullah SAW undang muhajirin dan ansar. Kata istrinya, kan saya sudah bilang jangan permalukan. Bukan perilaku saya, Nabi yang bilang. Maka istrinya cerdas nih. Ini subhanallah, iman kalau dalam hati ada, lain jawabannya. Maka dia mengatakan, sebentar, ada pesannya nggak Rasulullah SAW? Kata Jabir, ada. Jangan sentuh makanan, jangan sentuh sampai beliau datang. Tunggu, gitu ya. Baik, datanglah Nabi SAW dengan 1.400 orang. 1.400 orang datang. Rame, rumahnya Jabir 4 kali 3. Rumahnya kecil, disebutkan itu 4 kali 3, 4 kali 4. Rumah orang dulu kalau 5 kali 5 itu sudah luar biasa gitu. Maka Nabi SAW masuk, tanya, mana Jabir makananmu? Ini. Lalu Nabi SAW lihat istri Jabir, ditanya, apa yang kau siapin? Gandum ya Rasulullah. Panggil Khabbaza. Khabbaza ini istilah dalam bahasa Arab teman-teman, bagi perempuan pembuat roti, dipanggil kalau mau buat 1.000 roti, 2.000 roti gitu. Panggil Khabbaza. Sebanyak yang kau mampu panggil dari wanita Ansar. Kata istrinya Jabir, ya Rasulullah, 1 sak gandum, saya bisa buat. Kata Nabi, panggil Khabbaza. Panggil Khabbaza. Datang puluhan wanita pembuat roti, gitu kan. Lalu kata Nabi SAW, hai Jabir, saya akan sendokkan karinya di wadah, istrimu akan mengambil suilan gandum, taruh di piring, panggil mereka 10 orang. 10 orang masuk, sudah makan baru masuk 10 orang lagi. Jangan lebih. Kata Jabir, kami pun melakukan. Taruh wadah, panggil 10 orang. Kemudian Nabi SAW, istrinya Jabir sobek rotinya, taruh. Nabi SAW sendokin kari, gitu kan. Makanlah 10 orang ini. Dan dalam sebagian ulama hadis mengatakan orang-orang yang makan ini tidak dibatasi oleh Nabi SAW. 3 hari lapar, mereka makan untuk menghilangkan lapar yang 3 hari, dan lapar-lapar yang akan datang. Dan ini bayangin bagaimana makannya gitu, ya. Mereka makan dengan lahap, Nabi tidak pernah batasi. Dan kata Jabir, demi Allah, setiap kali Nabi SAW menyendok karinya dan istri saya menyuil gandumnya, semua kembali utuh. Sampai 1.400 orang makan semua. Semuanya makan. Dan demi Allah, kari kami dan gandum kami tidak berkurang sedikit pun.
Sampai mereka semua pulang, maka Nabi SAW berkata, wahai Jabir, masih diperintahkan, bagi-bagikan makanan ini kepada seluruh penduduk Madinah yang belum makan, karena manusia sedang ditimpa kelaparan. Sampai kata Jabir, kami bagikan kepada seluruh masyarakat Madinah, itu pun masih utuh. Nanti setelah mereka makan semua, pada saat sisa saya sama istri saya baru berkurang pada saat kami sendok. Dan ini kuasa Nabi SAW terhadap makanan. Dan banyak contoh-contoh yang lain teman-teman sekalian.